Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Arsitektur Jaringan Komputer pada Infrastruktur Cloud Computing dalam mendukung skalabilitas dan ketersediaan layanan. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, Muhammad Vicky. Dan ada ketiga rekan saya, yaitu Claudia Kristi Kolai, Imade Aditya Pramana, dan Muhammad Reza Dwi Syaputra. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung masuk ke pembahasan bab pertama. Nah, di sini kenapa kita mengambil judul ini? Karena perkembangan teknologi membutuhkan kebutuhan layanan komputasi terus meningkat. Secara apalagi untuk aplikasi seperti di e-commerce itu sistemnya atau sistem kampus online itu yang diakses banyak pengguna sekaligus. Kalau masih memakai server tradisional, saat traffic naik sistem bisa lambat atau bahkan down. Sehingga cloud computing itu hadir sebagai solusi yang lebih fleksibel karena mampu membagi beban kerja ke beberapa server agar layanan tetap stabil. Rumusan masalahnya ini ada kami ada empat. Yang pertama, apa perbedaan arsitektur jaringan komputer antara infrastruktur konvensional atau on-premise dan cloud computing. Yang kedua ada bagaimana peran komponen jaringan seperti load balancer dan mekanisme cluster dalam menjamin ketersediaan layanan high availability. Yang ketiga, bagaimana peran arsitektur jaringan cloud computing dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputasi. Dan yang keempat, bagaimana arsitektur jaringan pada private cloud berbasis luas memungkinkan integrasi layanan dan mengatasi keterbatasan infrastruktur tradisional. Nah, dalam pembahasan ini kita bisa melihat perbedaan jaringan konvensional dan cloud. Misalnya, pada sistem lama atau satu server melalui melalui load balancer sehingga jika salah satu server bermasalah, server lain itu bisa tetap berjalan dengan menjalankan layanannya. Nah, di slide selanjutnya itu kenapa alasannya memilih ini? Eh, karena cloud computing ini sudah menjadi dasar layanan TI modern. Contohnya itu banyak perusahaan memulai beralih dari server tradisional yang sering mengalami eh, downtime gitu ke sistem cloud yang menggunakan beberapa node agar layanan tetap berjalan stabil dengan semestinya. Di sini lanjut tujuan analisis konseptualnya. Tujuan analisis ini adalah memahami komponen komponen utama cloud seperti server, storage, dan jaringan yang saling terhubung, di mana saat jumlah pengguna meningkat, sistem bisa langsung menambah virtual machine tanpa perlu harus membeli perangkat baru. Identitas dokumen utamanya, dokumen ini membahas pembangunan cloud computing cluster yang menggunakan microstack untuk mendukung layanan web yang scalable dan memiliki ketersediaan tinggi. Sistem dibangun dengan menghubungkan beberapa node seperti controller dan compute node melalui jaringan agar dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Hasilnya menunjukkan bahwa arsitektur jaringan itu yang terintegritas mampu membagi beban kerjasama secara efisien, meningkatkan keandalan sistem serta mendukung skalabilitas layanan. Nah, tujuan tujuan implementasi cloud computing itu tujuannya itu adalah mengubah infrastruktur TI yang sebelumnya kaku dan mahal menjadi lebih fleksibel dan efisien. Sistem ini membantu menjaga layanan tetap berjalan dengan stabil, sehingga resiko downtime-nya itu bisa ditekan. Selain itu juga cloud juga memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih optimal lewat
resource pooling, sehingga kapasitas bisa disesuaikan sesuai kebutuhan tanpa harus menambah perangkat fisik. Dukungan otomatis seperti patching dan monitoring, dan juga membuat performa sistem lebih terjaga. Secara keseluruhan, penggunaan cloud membantu mempercepat transformasi digital dengan layanan yang lebih stabil, aman, dan mudah diakses. Sekian dari eh, sekian dari saya. Terima kasih. Melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wiki dengan NIM F551241108. Saya akan membahas lebih dalam mengenai arsitektur dan juga operasional pada cloud computing. Secara fundamental, arsitektur sistem cloud computing dibagi menjadi 3 pilar utama. Pertama adalah sisi front-end platform. Ini adalah sisi antarmuka yang bersentuhan langsung dengan pengguna akhir. Wujudnya bisa berupa perangkat keras seperti laptop, smartphone, dan juga antarmuka web ataupun aplikasi yang biasa kita akses. Yang kedua adalah backend platform. Di sini, seluruh komputasi yang berat itu terjadi. Backend tidak berada di perangkat kita, melainkan di sekumpulan server fisik, media penyimpanan, storage, dan database skala besar yang terpusat di dalam data center yang dimiliki oleh penyedia layanan. Yang ketiga, agar sisi front-end dan juga back-end bisa saling berkomunikasi dengan baik, kita membutuhkan penghubung. Nah, yang jadi penghubungnya yaitu jaringan ataupun network. Jaringan ini menjadi jembatan via internet yang mengantarkan request dan juga data secara bolak-balik, secara terus-menerus. Lalu, bagaimana mekanisme kerjanya secara real time? Alurnya bisa kita lihat seperti ini. Langkah pertama yaitu user request. Pengguna menekan tombol atau meminta akses menuju sebuah aplikasi. Kedua, transmisi via internet. Permintaan tidak dikirim mentah-mentah, melainkan dikemas melalui paket data dan dikirimkan secara aman melalui internet. Umumnya menggunakan protokol seperti HTTP ataupun yang terbaru menggunakan HTTPS. Langkah selanjutnya yaitu gateway dan balancer. Bayangkan ada ribuan data yang masuk secara bersamaan. Sistem tidak boleh tumbang. Di sini, load balancer bertugas untuk mendistribusikan beban kerja tersebut secara merata ke berbagai server yang tersedia. Setelah bebannya dibagi, masuk ke langkah selanjutnya yaitu pemrosesan di virtual server. Permintaan tersebut diproses oleh server dan dicocokkan dengan data yang ada di database servernya. Setelah pemrosesan selesai, langkah yang terakhir yaitu response. Hasilnya dikembalikan lagi kepada user dan akan ditampilkan di perangkat mereka. Dengan arsitektur dan operasional yang sedemikian rupa, implementasi cloud memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi organisasi ataupun perusahaan. Yang pertama itu adalah efisiensi biaya. Perusahaan tidak lagi mengalokasikan anggaran besar di awal seperti membeli perangkat keras. Sistem pembayarannya adalah pay as you go. Artinya, kita bisa membayar komputasi yang benar-benar kita gunakan. Maka tidak ada lagi resource yang terbuang secara sia-sia. Yang kedua, yaitu skalabilitas yang tinggi. Sistem ini sangat elastis. Jika tiba-tiba terjadi lonjakan trafik yang besar di aplikasi yang digunakan, kita bisa saja menambah kapasitas server dengan cepat dan bisa menurunkan kembali saat trafiknya sudah normal. Dan yang ketiga, keamanannya terpusat. Membangun keamanan infrastruktur itu adalah proses yang kompleks. Namun, di sistem cloud computing, manajemen keamanan, pembaruan sistem, hingga proses backup data, semuanya sudah dikelola dan diotomasi secara terpusat oleh penyedia layanan cloud. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran yang tadi saya sebutkan, arsitektur ini didukung oleh komponen-komponen jaringan yang solid. Fondasi utamanya yaitu VPC, yaitu Virtual Private Cloud. Ini ibaratkan rumah private kita yang ada di lingkungan cloud. Sebuah jaringan yang khusus dialokasikan untuk sistem kita. Di VPC ini terdapat subnet yang berfungsi untuk memblok IP-IP untuk mengelompokkan server. Misalnya,
mana server yang boleh diakses publik, mana database rahasia yang harus diisolasi dan tidak boleh dijangkau oleh publik. Untuk keluar masuk dari rumah yang sudah saya jelaskan tadi, ada router yang mengatur arah lalu lintas dari dan keluar jaringan. Dan pastinya di setiap pintu juga terdapat firewall. Firewall ini yang bertindak sebagai penjaga untuk memfilter secara ketat setiap lalu lintas data yang masuk dan juga keluar, memastikan hanya koneksi sah yang boleh masuk. Itulah gambaran detail mengenai wujud logis, alur operasi, dan komponen utama dari infrastruktur cloud. Selanjutnya, akan saya serahkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Kristi Kolowai dengan NIM F551241116. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis konseptual peran jaringan komputer pada cloud computing. Di sini yang pertama yaitu peran jaringan dalam komunikasi data pada cloud computing. Jaringan komputer berperan sebagai media utama komunikasi antara pengguna dan infrastruktur cloud. Nah, yang pertama itu peran pertama adalah menghubungkan pengguna dengan layanan cloud melalui internet. Nah, ketika pengguna itu mengakses layanan cloud, misalnya membuka aplikasi web atau mengakses data, perangkat pengguna itu akan mengirimkan request dalam bentuk paket data melalui jaringan menuju infrastruktur cloud. Peran yang kedua yaitu jaringan itu memungkinkan request tersebut dikirim ke virtual mesin untuk diproses. Nah, virtual mesin ini merupakan server virtual yang berjalan di atas compute node. Jaringan itu berfungsi sebagai jalur komunikasi yang mengantarkan request dari pengguna menuju virtual mesin yang tepat. Selanjutnya, ya, peran yang ketiga, jaringan menghubungkan compute node, storage, dan controller. Nah, jaringan juga itu berperan dalam menghubungkan berbagai komponen utama cloud, seperti compute node, storage, dan controller node. Compute node itu menjalankan virtual mesin, storage itu menyimpan data, dan controller itu mengatur seluruh sistem cloud. Nah, jaringan ini memungkinkan controller mengirimkan perintah ke compute node, serta memungkinkan compute node mengakses data dari storage. Selanjutnya yaitu jaringan juga memungkinkan komunikasi antar virtual mesin. Nah, dalam cloud computing, suatu layanan itu biasanya tidak berjalan hanya pada satu virtual mesin, tetapi dapat terdiri dari beberapa virtual mesin yang memiliki fungsi berbeda. Misalnya web server dan aplikasi server. Selanjutnya yaitu setelah virtual mesin itu selesai memproses permintaan, jaringan itu kembali berperan dalam mengirimkan hasil pemrosesan ke pengguna. Data hasil pemrosesan ini dikirim dalam bentuk paket data melalui jaringan internet kembali ke perangkat pengguna. Nah, dari analisis ini dapat dipahami bahwa jaringan itu tidak hanya berfungsi sebagai media penghubung, tetapi sebagai infrastruktur komunikasi yang memungkinkan seluruh proses cloud computing itu berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu peran jaringan dalam integrasi sistem pada cloud computing. Nah, pada bagian ini yang pertama itu jaringan itu menghubungkan seluruh komponen cloud dalam satu sistem terpadu. Nah, dalam arsitektur cloud computing terdapat beberapa komponen itu seperti control node. Nah, compute node dan storage dan virtual mesin. Nah, setiap komponen ini memiliki fungsi yang berbeda sehingga agar sistem cloud itu dapat berjalan sebagai sistem satu kesatuan, semua komponen tersebut harus saling terhubung. Selanjutnya yaitu jaringan menghubungkan control node dengan compute node. Nah, control node ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan yang menerima perintah dari pengguna, misalnya ketika pengguna itu membuat atau menjalankan suatu virtual mesin.
Nah, perintah tersebut itu kemudian dikirim melalui jaringan ke compute node yang bertugas menjalankan virtual mesin. Selanjutnya yang ketiga itu jaringan memungkinkan integrasi antara compute node dan storage. Nah, virtual mesin ini yang berjalan pada compute node membutuhkan akses ke data, baik untuk membaca data maupun menyimpan data. Melalui jaringan, compute node itu dapat terhubung dengan sistem storage secara langsung. Yang keempat yaitu jaringan memungkinkan koordinasi antar virtual mesin. Nah, dalam cloud computing, satu layanan itu sering dijalankan oleh beberapa virtual mesin. Nah, salah satunya itu satu virtual mesin itu menjalankan aplikasi, sedangkan virtual mesin yang lain itu menjalankan database. Nah, terakhir, jaringan itu memastikan seluruh komponen itu bekerja secara terkoordinasi. Artinya, jaringan itu memungkinkan setiap komponen itu berjalan dengan terkoordinasi. Nah, jaringan itu memungkinkan setiap komponen menjalankan perannya masing-masing dan tetap dapat berkomunikasi dengan komponen lain. Selanjutnya yaitu peran jaringan dalam mendukung skalabilitas cloud computing. Nah, di sini ada diagram arsitektur skalabilitas cloud computing. Ada user request, jaringan, load balancer, compute node, dan sistem menambah virtual mesin baru saat beban meningkat. Nah, skalabilitas sendiri itu berarti kemampuan sistem untuk meningkatkan kapasitas sistem ketika beban itu meningkat tanpa harus menghentikan layanan yang sedang berjalan. Yang pertama itu jaringan itu menghubungkan seluruh compute node dalam sistem cloud. Nah, artinya dalam arsitektur cloud ini layanan tidak dijalankan hanya oleh satu server, tetapi terhubung melalui jaringan yang lain. Selanjutnya yaitu jaringan memungkinkan distribusi permintaan layanan ke berbagai node. Nah, ketika ada user request, permintaan tersebut masuk melalui jaringan dan diteruskan ke load balancer. Nah, load balancer ini kemudian mendistribusikan beban kerja ke compute node yang tersedia. Jadi beban itu tidak menumpuk di satu server saja. Yang ketiga, yaitu jaringan itu mendukung penambahan virtual mesin secara dinamis. Nah, ketika beban itu meningkat, sistem itu dapat membuat virtual mesin baru di compute node yang lain yang masih memiliki research. Nah, yang keempat itu jaringan itu memungkinkan load balancing. Nah, untuk menjaga kestabilan sistem dengan adanya load balancing ini, sistem itu dapat menyesuaikan distribusi beban secara otomatis. Jadi ketika trafficnya itu sedang meningkat, sistem itu tidak mengalami overload karena beban langsung dialihkan ke node yang lain yang masih memiliki kapasitas. Nah, dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa jaringan bukan hanya sebagai penghubung, tetapi sebagai enabler skalabilitas. Tanpa jaringan yang stabil dan terintegritas, penambahan node distribusi beban itu tidak dapat dilakukan secara efisien. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, peran jaringan dalam mendukung high availability atau ketersediaan layanan. Nah, di sini ketersediaan layanan itu adalah kemampuan sistem untuk tetap beroperasi tanpa gangguan dalam jangka waktu yang lama, meskipun terjadi kegagalan pada salah satu komponennya. Nah, pada slide ini terlihat alur dimulai dari user, nah, yang mengakses layanan melalui internet, lalu masuk ke load balancer. Load balancer ini mendistribusikan traffic ke beberapa node yang aktif. Jika salah satu node eh, jika salah satu node itu gagal, maka sistem itu secara otomatis mengalihkan layanan ke node yang lain yang masih berjalan. Nah, di sini kami menggunakan jurnal yang menganalisis desain high availability dan uji reliabilitas cloud storage. Nah, di dalam jurnal tersebut itu juga menjelaskan bahwa jaringan itu berperan penting dalam yang pertama itu dalam menghubungkan seluruh compute node dalam sistem, terus memungkinkan pengalihan layanan ke node yang lain saat terjadi kegagalan, terus mendukung mekanisme failover secara otomatis, memungkinkan komunikasi dan sinkronisasi antar node, mengurangi downtime, dan menjaga eh, kontinuitas layanan. Nah, mengurangi downtime ini yaitu dia dari hasil penelitian tingkat
ketersediaan layanan servernya itu berada pada kisaran 98%. Nah, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa jaringan itu bukan hanya media penghubung, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem high availability atau ketersediaan layanan. Tanpa jaringan yang stabil, mekanisme load balancing, failover, monitoring, dan sinkronisasi itu tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi, dalam konteks cloud computing ini, ketersediaan layanan itu sangat bergantung pada desain arsitektur jaringan yang terintegrasi dan terencana dengan baik. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Dwi Syahputra dengan NIM F55124055. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan antara on-premise dan cloud computing. Nah, pada sistem on-premise, server berada di suatu lokasi fisik yang bergantung pada perangkat keras. Nah, jika perangkat utamanya ini mengalami gangguan, layanan bisa langsung berhenti. Selain itu, jika kapasitasnya kurang, kita harus menambah perangkat fisik baru yang membutuhkan biaya dan waktu untuk konfigurasi. Dan sedangkan untuk di cloud, pada cloud computing, layanan dijalankan pada beberapa node yang saling terhubung melalui jaringan. Jika salah satu node bermasalah, node lain dapat menggantikan. Dan itu, penambahan kapasitas dapat dilakukan secara virtual, yang bisa ditambahkan dengan menggunakan virtual machine, tanpa harus menambah perangkat fisik secara langsung. Itu adalah perbandingan dari cloud. Yang berikutnya adalah skalabilitas pada cloud computing. Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk menambah kapasitas atau beban saat beban meningkat tanpa mengganggu layanan yang berjalan. Nah, peran jaringan yang sangat berguna di sini yaitu eh, bisa menghubungkan seluruh komputer node. Yang kedua yaitu mendukung distribusi beban kerja. Ketika jumlah pengguna meningkat, sistem dapat menghasilkan virtual machine tambahan dan mendistribusikan beban kerja melalui jaringan. Itulah kenapa jaringan sangat penting pada skalabilitas, agar tidak terjadinya kesalahan atau down pada sistem. Nah, mekanisme yang mendukung peran jaringan tersebut yang pertama adalah load balancer, dan yang kedua virtual machine. Load balancing itu memiliki peran permintaan pengguna dibagi secara merata ke beberapa server, agar tidak menjadi beban pada satu server tertentu. Sedangkan untuk virtual machine digunakan untuk menjadi tambahan supaya beban kerja tidak terlalu berat. Dan misal virtual machine yang lainnya terdapat masalah atau terjadi kerusakan, masih ada virtual machine lainnya yang bisa membackup atau membantu virtual machine yang tersebut. Jadi tetap bisa digunakan. Berikutnya, ketersediaan layanan cloud computing. Ketersediaan layanan atau high availability yang berarti sistem dapat menjalankan meskipun terjadi gangguan. High availability merupakan aspek yang penting yang memiliki kemampuan memberikan layanan terus-menerus tetap berjalan meskipun ada gangguan. Nah, itulah kenapa high availability ini sangat penting. Karena kita harus selalu karena itu harus selalu tersedia di dalam cloud. Karena layanan tidak berjalan pada satu server sendiri, tapi beberapa node yang terhubung melalui jaringan, maka jika satu node yang gagal, sistem secara otomatis mengganti ke node yang lainnya. Seperti virtual machine tadi, ke node yang lainnya. Jadi kita bisa terus menggunakannya tanpa gangguan. Itu yang berbeda dari itu yang berbeda dari cloud computing dan juga on-premise. Kalau on-premise dia harus ada server fisik, dan kalau rusak, maka sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, di dalam availability juga ada peran jaringan. Jaringan juga berperan penting dalam ketersediaan layanan atau high availability ini. Kenapa begitu? Karena jaringan membuat layanan cloud menjadi lebih stabil dan meminimalkan down. Karena arsitektur jaringan sendiri itu bisa menghubungkan beberapa node sekaligus, bisa mensinkronisasi data antar node, dan juga bisa mendeteksi node yang gagal. Oke, kita masuk ke kesimpulan.
Jaringan komputer, kesimpulan yang kita bisa ambil ini jaringan komputer berperan sangat penting dalam mendukung operasional infrastruktur cloud computing, terutama dalam aspek skalabilitas dan ketersediaan layanan. Cloud computing sendiri tidak hanya bergantung pada virtualisasi, tapi juga sangat bergantung pada arsitektur jaringan. Untuk mendukung skalabilitas dan ketersediaan layanan secara optimal, eh, arsitektur jaringan sangat dibutuhkan pada cloud computing agar tidak terjadi kesalahan atau down saat dijalankan. Itu saja dari saya. Terima kasih.